Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan bahas tentang algoritma penjadwalan. Nah, algoritma penjadwalan, kenapa sih algoritma penjadwalan itu ada di sistem operasi? Jadi kenapa sumber daya yang ada di komputer itu harus dijadwalkan? Ada yang tahu? Silahkan dijawab yang tahu. Iya, salah ya. Iya Mas, kamu salah Mas ya. Jadi yang benar adalah kenapa di sistem operasi itu harus ada apa namanya penjadwalan karena memang sumber daya yang ada di komputer itu sangat terbatas. RAM sangat terbatas, hard disk sangat terbatas sehingga eh, usernya kita gambarkan aplikasi yang menggunakan sumber daya komputer itu user ya. Usernya harus bergantian ya secara sekuensial itu ngantri bahasanya untuk menggunakan sistem tersebut. Tapi karena sekarang kecepatannya luar biasa sehingga seakan-akan kita nggak nyadar tuh bahwa mereka ngantri. Tapi sebenarnya algoritma ini ada betul ya. Algoritma ini juga dilaksanakan di sistem operasi dan itu semuanya apa namanya pakai ya, jadi ngantri semuanya semacam kayak di apa ya, Indomaret. Kemudian Anda mau bayar, ternyata kasirnya cuma ada dua padahal yang beli ada 10, maka di situ ada algoritma antrian. Nah, algoritma antrian itu ada macam-macam, ada FCFS atau FIFO, first in first out, first in first serve ya, first come first serve. FCFS itu, kalau Vivo kan first in first out ya, cuman ini lebih ke yang pertama masuk dia yang akan pertama dilayani, semacam kayak di antrian biasa. Tapi beberapa juga berbeda, nanti kita akan mengenal namanya SJF, shortest job first. Jadi nanti yang cepat selesainya, jadi kalau di Indomaret ditanya dulu yang belanjaannya sedikit mana? Silahkan maju duluan. Nah, kalau shortest job first seperti itu. Jadi nanti dibandingkan pas ada antrian, nanti dibandingkan ada antrian 3 orang, ternyata 3 orang nanti akan ditanyain yang belanjaannya paling sedikit yang mana, silahkan maju dulu. Kenapa? Untuk mengefektifkan waktu ya. Kemudian nanti juga ada priority ya, dan lain sebagainya, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Jadi tidak perlu tahu dari awal, karena nanti kalau tahu dari awal nanti malah bingung. Nah, untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang FCFS dulu ya, first come first serve. Nah, di sini teman-teman semuanya ada 4 proses, yang mana arrival time. Apa arrival time? Arrival time itu adalah waktu kedatangan. Jadi si proses 0, ini proses 0, 1, 2, 3. Proses 0 ini datangnya di detik ke 0. Ya kan, ini pakai millisecond, teman-teman. Tapi kita tidak usah nyebut. Ya, jadi dia datang di waktu ke 0, P1 datang ke detik ya, millisecond ke 1, P2 ke 3, P3 ke 5. Semacam kalau kita ini P0 ini datang nih jam 12. Ya kan? Di Indomaret dia datang jam 12. Ini P1 dia datang jam 1, P2 dia datang jam 3, P3 dia datang jam 5. Atau kalau kita gambarkan di rumah sakit, P0 12, P1 jam 1, P2 jam 3, P3 jam 5. Itu di rumah sakit. Kemudian burst time itu apa? Burst time ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh proses untuk menyelesaikan proses dia. Dia butuh berapa waktu nih? Nah, gitu. Kalau di rumah sakit maka P0 datangnya jam 12, dia akan butuh 2 jam nih. Ya, mungkin dia sakitnya agak parah, jadi dia butuh 2 jam bertemu dengan dokter, padahal dokternya satu yang antri banyak, ya kan? Nah, kemudian P1 ternyata dia datang jam 1, tapi sebenarnya dia cuma butuh waktu 1 jam saja dengan dokter. Begitu pula yang lain. P3 dia datang jam 3, dia butuh 2 jam. P2 ya, P3 dia datang jam 5, butuhnya 3 jam. Mungkin dia udah kanker usus atau apalah, nggak tahu. Kemudian kalau waiting time itu adalah waktu tunggu, teman-teman semuanya. Turnaround time ini adalah total semua waktu yang dipergunakan oleh si proses dari awal masuk sampai selesai itu berapa, kan? Nah, ini start time ini nggak wajib,
Ini start time itu mulainya jam berapa gitu ya. Ini nggak wajib, ini cuma tambahan untuk mempermudah kita nanti. Oke, kemudian di bawah ini adalah Gantt chart. Gantt chart itu hampir pasti nilainya adalah 0. Ya pasti ya. Dari awal adalah 0, jam 0 lah gitu, jam 12. Nah, coba kita cek dulu ya. Proses 0 kan? Ini antriannya ini, Q, saya tulis Q. Ya kan? Antriannya ketika waktu 0 ada nggak? Jam 0 itu yang hadir siapa aja? Atau cuman P0 doang? Ya, betul Mas, sampean. Ya. Yang datang cuman P0 jam 12. Nggak ada yang lain. Ini kan datang jam 1. Maka P0 ini nggak ada antrian nih. P0 ini P0 sendirian. Ya kan? P0 sendirian. Maka dia langsung masuk sini nih. Ya kan? P0 dia butuh waktu 2 jam. Kita tulis sampai sini ya. Ini P0. Maka dari jam 12 2 jam sampai jam 2. Ya enggak? Kemudian waiting time-nya coba kita cek. Dia datang jam 12, masuk langsung kan? Nunggu apa enggak berarti? Yes, berarti enggak nunggu. Maka waiting time-nya 0. Karena dia enggak nunggu. Dia datang langsung masuk. Enggak ada antrian. Nah, ini coret ya. Oke. Kemudian, karena ini selesai, kita coret. P1 datang jam 1. Nah, sekarang gini nih. Di sini ngelewatin jam 1, jam 2. Berarti yang datang, siapa yang datang? Yang antrian di luar ruangan selama P0 ini diakses siapa? Betul, P1 doang. Maka P1 doang nih, enak P1. Ya kan? Berarti di sini kan P1 datang nih, di sini. Di angka 1 ini. Kan antriannya cuma P1 doang. Nah, dia hanya butuh waktu 1 jam. Ya, di sini kita tulis P1 sampai jam 3. Oke. Nah, sekarang teman-teman semuanya, jam 3 ini ternyata hanya P2 doang. Gitu terusnya. Ya, P2. Ya. Bus time-nya 2 berarti 5. Kan? Kemudian jam 5 pas banget ya, P3-nya masuk. P3. Yang terjadi penumpukan hanya di sini doang. Yang lainnya pas banget nih. Ya nggak? Berarti kan ini jadi 8. Ya. Untuk mencek benar apa enggak, 0, 8. 2 tambah 1 tambah 2 tambah 3, 8. Ya, 8. Maka waiting time-nya yang P1 tadi nunggu nggak? P1 datang di 1, start time-nya 2. Ini start time-nya 0. Ini start time-nya 2. P2 start time-nya 3. P3 start time-nya 5. Maka yang nunggu cuman P1. Ya enggak? Ya enggak? 1. Yang lain 0. Nah, kemudian ditambahkan saja burst time tambah waiting time 2. Burst time-nya dia waktu di ruangan dokter tambah nunggunya, maka dia juga 2 jam nih. Nah, ini juga 2 tambah ya, burst time tambah 2 tambah 3. Nah, selanjutnya adalah dijumlah. 2 tambah 2 4 6 9. 2 tambah 3 sorry yang ini ya. 0 tambah 1 ya 1. Kemudian kita rata-rata average waiting time sama dengan 1/4 kan, 1/4 proses. Turnaround time nya 9/4 sama dengan berapa? 2,25. Ya enggak? Ini teman-teman semuanya. Ini 0,25, ini 2,25. Ini adalah cara ngitungnya. Nah, kalau sekarang ini kan banyak waiting time-nya yang 0 nih. Sekarang kita akan coba rubah soalnya. Ya. Kita akan coba rubah supaya dia waiting-nya ya, biar kalian lebih ngerti nih. Kita hapus.
waitingnya banyak nih nanti. Sorry manual guys ya. Ya karena saya beli yang digital tapi malah nggak bisa dipakai. Jadinya manual aja lah, nggak apa. Nah teman-teman semuanya, yang ini sekarang coba. 1 yang P2 datang di detik kedua, P3 datang ke detik ketiga. Kemudian burst time-nya yang ini 3 ya, atau 2 lah ya. Yang ini 2, yang ini 2, yang ini 1, yang ini 1. Yuk kita cek yuk. Yang pertama P0 datang ya, berarti sama nih ya, stem 2. P0 2. Maka antriannya teman semuanya selama 2 jam ini ada jam 1 jam 2 P1 P2 ngantri. Ya Kak. Nah, sekarang setelah P0 siapa yang dipanggil duluan? Karena ini adalah FCFS, first come first serve, yang mana P1-nya datang duluan, maka P1 yang disikat gitu ya. 2 jam. Nah, ini sampai jam 4. Kemudian sampai jam 4 P3 ternyata juga masuk nih. P1 udah habis, P3 ternyata masuk juga nih di sini, di sela-sela sini jam 3. Ini kan jam 4 kan? Nah, maka siapa yang duluan? Sama, karena ini adalah first come first serve, maka kita sikat deh nih. Si apa namanya? Si P2. P2 butuh waktunya 1 jam saja, berarti sampai 5. P3 baru terakhir. P3 sampai 6. Kita cek 0, 6, 22, 116. Oke. Nah, setelah itu kita cek waiting time-nya. P0 mulai dari 0 datangnya 0, maka dia nggak nunggu sama sekali. P1 ya. Ini mulainya kan. P1 dia datang jam 1, tapi mulainya jam 2, maka dia nunggu 1 jam. Benar nggak? Kemudian P2 datangnya jam 2, tapi mulainya jam 4. Maka nunggu berapa jam dia? That's right, benar, nunggu 2 jam. Kemudian P3 terakhir teman-teman semuanya, dia datang jam 3, tapi dia dieksekusi jam 5, ya nggak? Maka dia nunggu 2 jam. Turn around time tinggal tambahkan saja 2, 3, 3, 3. Kita jumlah 5 sama 6, 11. Average waiting time 5/4. Kemudian average turnaround time 11/4. Ini 1,25. Ini berapa? 2,75. Oke, itu FCFS teman-teman. Halo. Nah, sekarang teman-teman semuanya kita akan belajar tentang algoritma penjadwalan SJF atau shortest job first. Maka nanti akan ditanya siapa yang paling cepat menggunakan sumber daya, dia yang akan didahulukan. Maka kuncinya ada di burst time. Siapa burst time paling cepat, maka dia akan didahulukan. Baik, mari kita coba untuk mengisi teman-teman semuanya. Yang pertama ya, P0. Jadi tapi yang perlu Anda ketahui, kita akan bahas dulu yang non preemptive ya. Jadi SJF itu ada 2, yang satunya adalah preemptive, yang satunya non preemptive. Yang preemptive teman-teman semuanya itu dia bisa dipotong. Kalau yang non preemptive itu tidak bisa dipotong, tidak bisa diinterrupt. Ya, seperti apa itu nanti kita akan bahas. Yang sekarang adalah yang non preemptive. Ya. Nah, teman-teman semuanya, yang pertama kita akan mengisi di sini
yaitu P0. P0 datang di 0, burst time-nya 3. Non preemptive. Dia akan sampai selesai langsung. Ya Kak? Sampai 3. Nah, di antara 0 sampai 3 ternyata datanglah P1, P2, P3. Maka Q-nya di sini, ya kan? Antriannya ada P1, P2, P3. Betul? Karena tadi dia 3 jam. Maka jam 1, jam 2, jam 3 sudah datang nih. Nah, sekarang SJF mulai bekerja. Shortest job first. Dibandingkan di antrian tersebut, siapa yang nanti paling cepat selesai? Adalah P2. Ada P2 dan P3, tetapi karena P2 dia duluan datang, maka dia yang dijalankan. P2 sampai 4. P2 kita coret, selesai. Betul? Yes. Kemudian ada P3, maka P3 kita jalankan. Sampai 5. Ya. Setelah itu baru yang terakhir adalah P1. P1 2 jam, maka sampai 7. Kita cek 0 B7 7. Sekarang kita akan coba untuk isi waiting time. P0 datang di 0, dieksekusi di 0, maka dia 0. Tidak menunggu sama sekali. P1 ya. P1 datang di jam 1 tapi dieksekusi jam 5, maka nunggunya 4 jam. Betul nggak? Kemudian P2 datang jam 2, dieksekusi jam 3, maka nunggu 1 jam. P3 datang di jam 3, tapi dia langsung eksekusi jam 4, maka nunggu jam 1 jam ya, 1 jam. Kita jumlah turnaround time-nya 3, 6, 2, 2. Setelah itu kita sigma. Di sini 6. Di sini ini 10, ini ya 13. Kita average 6/4, 1,5. Kemudian di sini 13/4, berarti 3,25. That's it. SJF non preemptive. Sekarang kita bahas SJF preemptive. Maka proses dengan burst time lebih pendek bisa mengganggu proses yang sedang berjalan. Bisa menyetop proses yang sedang berjalan. Oke. Yang pertama teman-teman semuanya, P0 datang di jam 0 tanpa saingan. Maka P0 akan berjalan dahulu. Sayangnya teman-teman semuanya, di sini jam 1 ya, P1 datang. Tapi ya, dia burst time-nya 2. Yang mana P0 ini sudah berjalan 1 jam. Ya enggak? Datang jam 0, P1 jam 1. Ya enggak? Dia datang jam P1 datang jam 1, maka P0 sudah dieksekusi 1 jam. Burst time-nya tinggal 2. Maka P1 tidak bisa mengganggu. Sebab saya akan coba ini rubah jadi 1. Andaikan ini 1. P0 baru jalan 1 jam. P1 datang dengan bilang, Pak, saya burst time-nya cuma 1 jam loh. Saya duluan. Maka P0 hanya dikasih waktu 1 jam. Kemudian dia akan masuk ke, ini preemptif ya, akan masuk ke Q. P0 masuk ke Q. Dengan sisa burst time-nya 2. Betul?
Betul. Nah, kemudian teman-teman semuanya, P1 dia langsung masuk. Sampai jam 2. Jam 2 P2 datang. Maka P2 masuk antrian. Ya enggak? Agak geser sini. P2 masuk antrian. Nah, sekarang kita bandingkan. Di antrian ada P0, ada P2. P0 dengan P2, siapa yang lebih cepat selesai? Benar P2, maka P2 dulu yang dieksekusi. Jam 3. Jam 3 P2 selesai. Jam 3 ternyata P3 masuk. Ya, P3 burst time 1, P0 masih 2, maka P3 betul yang akan dijalankan. Baru sisanya adalah P0. Sampai 6, karena tadi sisanya 2. Kita cek 6. Nah, betul. Nah, sekarang waiting time-nya teman-teman semuanya. Start time-nya maka P0 ada 2. Yang pertama ada 0. Yang kedua ada 4. Ya nggak? Arrival tetap 0. Tapi start time-nya ada 2. Terus bagaimana menghitung waiting time-nya? Maka ngitungnya adalah yang pertama 0, ya, eksekusinya 2 kali. Arrival 0, start 0. Maka waiting time yang pertama, eksekusi yang pertama dia 0. Nah, datang jam 0, dieksekusi jam 0. Masalahnya adalah dia dieksekusi lagi jam 4. Ya enggak? Dan di stop jam 1. Maka ini adalah juga masa tunggunya P0. Antara jam 1 sampai jam 4. Berapa jam? 1, 2, 3. Berarti ditambah 3 jam. P1 0, P2 0, enggak nunggu. P3 datang jam 3 langsung dieksekusi kan? 0 juga. Maka ini 3, average-nya adalah 3/4. Kemudian turnaround tinggal tambahkan 3 tambah 3 6, 1 1 1. Jadinya 9. Average-nya, average turnaround time, ini AWT, ini AT sama dengan 9/4. 2,25. Jelas? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.